Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meratu Saliha dari Universitas Terbuka, jurusan Fikih PAUD dengan NIM 858454925. Kali ini saya akan membuat tugas video yang mana tugasnya adalah mempresentasikan mata kuliah Filsafat Ilmu. Dan PowerPoint sudah saya siapkan sebelumnya, dan saya akan mempresentasikan beserta PowerPoint yang sudah saya siapkan. Baiklah, saya akan mempresentasikan peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Next. Ontologi ialah merupakan studi filsafat tentang sifat yang dikatakan ada menjadi ada keberadaan sesuatu atau sesuatu kenyataan. Ontologi adalah bagian dari cabang utama filsafat yang dikenal sebagai metafisika dan beberapa mengatakan sebagai turunan dari metafisika studi tentang inti atau dasar dari sesuatu atau studi tentang sesuatu yang dibalik objek. Contoh ontologi ialah apakah mahasiswa itu? Nah, dan apakah mahasiswa itu ada? Bagaimana mahasiswa itu dikatakan ada? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan menjadi pernyataan-pernyataan ontologi tersebut. Nah, jadi ontologi itu adalah sesuatu yang dikatakan ada, keberadaannya itu dikatakan ada. Itu yang dinamakan ontologi. Berikutnya adalah epistemologi. Epistemologi adalah pelajaran tentang asal-usul pengetahuan, kebenaran pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan itu dikatakan benar. Jadi, jika kita mempelajari epistemologi ilmu berarti kita ingin mengetahui dan memahami asal-usul ilmu tersebut, kebenarannya dan kebenaran yang ilmunya tersebut, dan bagaimana kebenarannya dikatakan ilmiah. Tadi yang sudah saya katakan, epistemologi adalah asal-usul tentang asal-usul pengetahuan, kebenaran pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan itu dikatakan benar. Ya, jadi jika kita mempelajari epistemologi ilmu, berarti kita ingin mengetahui dan ingin memahami asal-usul ilmu tersebut, asal-usul kebenaran ilmu tersebut, dan bagaimana kebenaran itu dikatakan ilmiah. Dan sekarang contohnya adalah ini contoh di modul ya, percakapan antara Bamba dan Bimbi ya. Bamba ini mempunyai teman perempuan yang bernama Bimbi. Nah, Bamba ini bertanya, Bimbi, apa sih yang kamu ketahui tentang perasaan? Nah, Bimbi ini menjawab, perasaan itu ketika kita mengasihi, membenci, memaafkan, menjadi malu, menjadi tegar, menjadi sakit, dan lain-lain. Itu yang dinamakan perasaan. Kita sendiri yang bisa merasakan. Nah, bagaimana kau tahu bahwa semua itu terus Bamba ini nanya, bagaimana kau tahu bahwa semua itu adalah bentuk-bentuk perasaan? Nah, Bimbi terus menjawab, ya karena hal itu saya juga mengalami, dan bereaksi terhadapnya dan kita dapat mengekspresikannya. Nah, terus Bamba itu bertanya lagi, bagaimana kau percaya dan meyakini bahwa kau dapat merasakan semuanya? Lalu Bamba bertanya lagi, bagaimana aku percaya? Bagaimana kau percaya dan meyakini bahwa kau dapat merasakan semua itu? Nah, terus Bimbi ini menjawab lagi, ketika kekasihku meminta saya untuk mengutarakan perasaanku, ya, saya segera mengatakan, aku mencintaimu. Dan aku tahu jika memang aku mencintainya. Nah, terus Bamba itu bilang, kau benar Bimbi, aku tahu dan yakin sekarang bahwa aku juga memiliki perasaan itu kepadamu. Nah, langsung seketika itu Bimbi plak menampar wajah Bamba. Bimbi menampar pipi Bamba. Kita sudah lama bersahabat tahu. Nah, itu karena maksudnya Bimbi hanya menjelaskan tentang apa itu perasaan. Nah, karena maksud Bimbi hanya menjawab pertanyaan menjawab pertanyaan si Bamba. Nah, karena pertanyaan Bamba kan mengenai perasaan. Jadi Bimbi ini menjelaskan tentang apa itu perasaan, menjelaskan tentang emang benar perasaan itu seperti itu. Nah, itu yang dinamakan epistemologi. Next, jika ontologi fokus pada eksistensi atau keberadaan ilmu atau usaha untuk mengetahui apa di balik sesuatu yang dianggap ada, epistemologi fokus pada asal-usul ilmu pengetahuan dan tingkat kebenaran ilmiahnya, maka aksiologi berfokus pada nilai, yaitu etika dan estetika penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Next. Jadi, aksiologi adalah studi filosofis tentang nilai. Nilai ini mengacu pada istilah kolektif untuk etika dan estetika.
Jika kita menemukan kebenaran ilmu, maka aksiologi akan berperan dalam menunjukkan nilai dari kebenaran ilmiah yang kita temukan. Dilanjutkan dengan pembahasan yang ketiga, yaitu aksiologi. Aksiologi ini adalah membahas tentang nilai. Jika ontologi tadi itu membahas tentang apa yang dimaksud dengan ini, terus epistemologi itu membahas tentang asal-usul dan mencari tahu tentang kebenaran yang sesuai dengan ilmiah tersebut, dan aksiologi ini adalah membahas tentang nilai, ya, nilai estetika, ya. Contohnya, misalnya kejadian tentang uji coba tenaga nuklir di Korea Utara, ya, merupakan salah satu temuan ilmiah yang konkret dan sangat penting bagi tenaga nuklir di Korea Utara, yang mana ini juga konkret dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Akan tetapi di sisi lain, ketika Korea Utara hendak melakukan uji coba nuklir, maka dunia internasional tentu tidak akan tinggal diam sebab hal tersebut, ya. Secara etika dianggap sebagai sesuatu yang melanggar nilai tentang benar atau salah dan baik atau buruk. Bagi Korea Utara, hal itu mungkin benar. Bagi mereka, sebagai bentuk pertunjukan penguasaan teknologinya dan bahkan sebagai bentuk dari bagian tahapan penelitian mereka. Nah, akan tetapi di sisi lain, bagi dunia internasional yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Korea Utara dapat berdampak buruk secara global. Dan kasus lain seperti maraknya kasus LGBT. Bagi mereka yang melakukan LGBT, mereka menganggap itu benar. Padahal bagi sebagian orang itu merupakan suatu kejadian yang tidak mempunyai nilai etika, dan itu dianggap buruk, dianggap tidak benar bagi sebagian orang yang lainnya. Dan itulah yang dimaksud, itulah yang dinamakan aksiologi. Itu membahas tentang nilai etika dan nilai estetika. Nah, itu dua contoh yang menurut saya konkret, ya. Itu juga sudah ada di modul, ya. Nah, itulah yang saya presentasikan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan saya sudah sebutkan contoh-contohnya, dan terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.